Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal. Saya dari Universitas Cyber Asia di program studi Sistem Informasi. Jadi, di mata kuliah e-commerce kali ini, saya akan membawakan sebuah materi tentang tugas di ujian akhir semester saya, yakni pengembangan aplikasi e-commerce C-Shop ya, untuk penjualan barang elektronik yang berbasis web. Jadi, di sini saya membuat sebuah aplikasi e-commerce ya, yang saya namai dengan C-Shop untuk sebuah penjualan barang elektronik yang berbasis website. Jadi ada 4 hal yang akan saya bahas di sini terkait kontennya, yaitu yang pertama ada pendahuluan, metodologi, dan hasil. Yang terakhir adalah kesimpulan, dan kemudian yang terakhir adalah referensi daftar pustaka yang saya ambil untuk menyusun paper atau makalah kali ini. Pendahuluannya. Jadi latar belakangnya kenapa saya mengambil berbasis barang elektronik dan berbasis web ya. Jadi yang pertama, elektronik itu dapat diartikan ya sebuah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta digunakan untuk membantu sebuah pekerjaan konsumen dalam penggunaan pribadi dan sehari-hari gitu. Dan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat yang membuat kebutuhan barang-barang elektronik itu saat ini sangat wajib. Jadi kebutuhan wajib ya, yang dibutuhkan setiap konsumen gitu. Contohnya ya yang saat ini ya seperti handphone, terus listrik ataupun rice cooker ya untuk memasak nasi, atau beberapa itu yang bahkan jadi kebutuhan wajib setiap konsumen untuk menggunakannya. Nah, dengan tingginya kebutuhan itu, otomatis nilai jual belinya itu cukup tinggi ya, yang ada di sektor elektronik itu sendiri, yang membuat dibutuhkannya sistem yang dapat menjangkau transaksi di luar pasar offline itu sendiri, karena barangnya yang cukup banyak dan cukup mahal, dan juga tinggi nilai jual belinya. Jadi sistem e-commerce di kali ini dinilai menjadi sebuah sistem yang cocok ya untuk dijadikan e-commerce untuk mensupport transaksi jual beli dari barang elektronik itu sendiri, yang kebutuhannya yang kita tahu juga ya menjadi sangat diminati di era teknologi saat ini. Oke, yang selanjutnya metodologi dan hasil. Ada beberapa yang saya lakukan untuk di metodologinya dan untuk hasilnya. Yang pertama, saya melakukan identifikasi kebutuhan sistemnya. Jadi yang pertama, sistemnya ini mau dibangun dengan apa nih? Rancang sistemnya dibangun dengan apa? Nah, untuk kali ini sistem e-commerce ini saya bangun berbasis web. Kenapa saya membangun dengan berbasis web? Karena kalau berbasis Android ataupun desktop, itu yang pertama pengguna akan melakukan instalasi dulu. Kemudian pengguna harus menyesuaikan setiap device dan development pengembangan yang harus dibuat gitu. Jadi misalnya device Android dan ketika dikembangkan menggunakan iOS, maka tidak bisa langsung diinstal. Nah, dari sini saya milih website. Jadi tidak ada pilihan apapun untuk device. Selagi dia bisa menggunakan browser, maka dia bisa mengaksesnya. Yang kedua, fitur apa aja sih yang akan kita butuhin? Nah, sebelumnya di tugas sebelumnya saya menggunakan fitur sorting barang, terus untuk fitur pesanan dan fitur pembayaran online-nya. Jadi itu beberapa fitur yang secara garis besar yang kita butuhin gitu di sistem ini. Nah, ini salah satu rancangan bisnis prosesnya ya untuk di sisi customer. Yang pertama, customer masuk ke website C-Shop, ya. Kemudian melakukan pencarian produk. Setelah itu, ketika barang tersedia, dia akan masuk ke keranjang, kemudian melakukan pembayaran, melakukan import form pengirimannya, kemudian melakukan pembayaran nih. Ya, setelah dia melakukan pembayaran, dia akan melakukan input bukti ya. Kemudian akan divalidasi oleh sisi administratornya apakah memang pembayaran itu diterima ataupun ditolak. Kemudian akan melihat dari update status pesanannya. Makanya di situ akan bisa dipantau dari sisi pelanggan. Sebenarnya ini sama ya seperti e-commerce pada umumnya. Nah, ini salah satu rancangan basis data yang saya buat. Di sini saya menggunakan teknologi SQL dan menggunakan sistem transactional database ya. Jadi menggunakan table, dan setiap tabelnya itu berhubungan antara satu dan yang lainnya. Sini saya membuat table produk, ada keranjang, kemudian user itu sendiri untuk menyimpan data user, kemudian orders itu untuk pesanan detailnya juga, kemudian kolom kategori ya, karena sini saya bisa melakukan sorting kategori. Jadi kategori apa aja yang bakal kita input ya, contoh kategori televisi, kategori smartphone, dan segala macam. Nanti akan saya coba tunjukin gitu. Yang terakhir itu order confirm ya, untuk mendetailkan dari pesanannya untuk konfirmasi pesanannya. Dan dibangun dengan SQL ya. Jadi
ada bentuk kayak foreign key dan primary key-nya masing-masing di setiap primary key table-nya. Ini contoh basis data yang saya rancang. Nah, untuk pengembangan fitur sistemnya juga di sini kurang lebih ada 5 atau 4 ya kebenaran yang tampilan atau fitur besarnya. Yang pertama itu home yang bakal akan menampilkan barang, harga, kategori, dan kemudian search bar. Yang terakhir itu adalah chart. Nah, di chart ini yang akan menjadi proses nantinya ketika dia melakukan pesanan, pembayaran, check out, kemudian melihat konfirmasi pembayaran. Kemudian ada juga sisi pelanggan, jadi dia melakukan register dulu, kemudian melakukan login, dan ada di sisi admin ya, pastinya untuk melakukan kontrol dari sisi aplikasi dan kita sebagai pengoperasiannya. Jadi sini kita bisa melakukan manage seperti barangnya, produknya, user, dan kemudian pesanannya. Kemudian ini admin page-nya salah satu ya seperti biasa ada profile, orders, dan kemudian ada fitur logo. Dan untuk implementasi dan evaluasinya sih apa ya? Yang pertama diimplementasikan yang pertamanya keamanan implementasinya itu yang pertama ini digunakan dengan framework CodeIgniter 3 ya. Otomatis dengan framework itu maka kita dapat mengevaluasi nih ada 4 yang bisa dapat kita simpulin nih. Yang pertama keamanan data. Pastinya karena udah framework dan library kita tidak perlu repot untuk mengamankan query dan segala macam karena di sisi framework itu sendiri udah ada anti-SQL injection di beberapa code-nya dan kemudian di security library CI3-nya juga sudah ditentukan ya. Yang kedua pengembangan fitur karena ini sudah menggunakan framework jadi sudah menggunakan sistem model, space, dan controller ya. Jadi gimana cara mengolah data, menampilkan data, dan kemudian memastikan data itu diinput dan diinsert di database dengan baik. Dan kemudian di pengolahan data ya, pastinya saya menggunakan best practice query SQL ya, yang ada di library C3, jadi kita tidak melakukan langsung raw query ya, jadi karena udah ada sistem library, ada framework itu, jadi kita hanya cukup memanggil fungsi-fungsinya. Nanti mungkin akan saya tunjukkan salah satunya ya. Dan kemudian tampilan aplikasi pastinya sudah responsif karena saya menggunakan Bootstrap 5 sebagai library untuk tampilannya. Oke, baik. Jadi ini adalah aplikasi yang saya gunakan untuk sistem pengembangannya ini. Jadi just info aja. Di sini saya menggunakan Laragon ya untuk running by device aja di lokalan saya gitu. Kemudian saya menggunakan MySQL dan ini adalah aplikasi yang saya buat menggunakan framework CodeIgniter. Jadi ini cukup mudah karena sudah menggunakan sistem MVC ya, Model Views Controller ya. Jadi di controller home dan di controller ini semualah pengoperasian datanya. Dan terkait query dan segala macam itu sudah dijadikan paket-paketan di salah satu library-nya. Jadi sangat memudahkan untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut sesuai dengan fitur e-commerce itu sendiri ingin dijadikan seperti apa. Jadi sangat baik dan karena ini dia berbasis web, jadi cukup mudah ya. Di sini cukup melakukan pengaksesan di browser, mau menggunakan device apapun, device-nya smartphone, komputer dengan berbagai macam OS itu bisa langsung digunakan asal menggunakan website. Jadi di sini saya tes masih lokal dengan menggunakan virtual host, jadi bisa langsung dengan namanya. Jadi ini aplikasinya secara sederhana ya. Di sini ada menampilkan seperti e-commerce pada umumnya, cuman berbasis di alat-alat elektronik ya, seperti kayak handphone, televisi, smartphone, kamera gitu. Nah, salah satu fitur yang membuat pelanggan untuk mengecek ya. Jadi dia misalnya ingin beli kategori apapun dengan urutan harga, ini bisa langsung ya. Di sini ada urutan harga termurah dan termahal. Jadi misalnya saya urutin termurah, maka ini akan langsung keluar nih yang termurah. Sini mulai dari contohnya Xiaomi, iPhone 6 dan segala macamnya akan muncul nih sesuai dengan urutan yang sampai yang termahal. Nah, kalau saya buat termahal, maka akan muncul di urutan termahal gitu. Nah, ini salah satu fitur yang membuat pelanggan itu tahu nih mau ngeluarin cost dan pembelian barangnya itu bisa dimulai dari harga-harga ini. Nah, ini kategori ya. Jadi misalnya saya sebagai pelanggan, saya ingin mencari televisi, maka saya akan langsung masuk ke televisi. Nah, ini adalah pilihan televisi yang bisa ditampilin gitu. Inilah yang sesuai dengan ready stock-nya gitu. Dan kemudian kalau saya pengen beli smartphone aja, dia akan dimunculin nih di smartphone-nya. Kalau saya pengen beli kamera aja, ini kameranya aja gitu. Nah, oke. Kalau saya mau beli powerbank, ini powerbank. Nah, kebetulan kalau powerbank ini lagi kosong dari sisi admin, maka nggak ada lagi, tidak ada kosong stoknya. Oke, kita balik lagi ke semua kategori. Nah, contoh kita akan melakukan pembelian barang ya. Jadi di sini kita tambahkan. Nah, ini tidak bisa. Nah, makanya itu kita butuh
login dulu. Nah, sebenarnya sebelum itu pertama kita melakukan register karena di sini untuk mempersingkat waktu penjelasan. Di sini seperti biasa tinggal masukin nama, email, password dan konfirmasi password. Di sini kita akan langsung melakukan login aja menggunakan akun yang sudah tertahun sebagai pengguna. Oke, jika sudah sukses berhasil melakukan login, maka di sini akan berubah menjadi loginnya gitu ya. Gimana cara belinya? Seperti biasa ya. Jadi kita akan menambahkan to chart ya. Contoh saya mau beli televisi satu ya. Saya mau beli televisi ini satu, maka akan masuk ke chart nih. Nah ini chartnya sebagai chart. Ini akan masuk nih. Nah, kemudian balik ke Chrome, saya mau beli smartphone satu. Nah ini akan masuk ke chart nih. Nah ini di chart ini juga kita bisa menambah nih. Oh kita mau beli produk smartphone-nya 2 nih. Otomatis harganya akan berubah nih sesuai dengan yang kita ingin beli gitu. Nah, saya pengen beli satu aja, kemudian lanjut ke pembayaran. Nah, di sini masukkan nama penerima. Misalnya saya ingin menerima di alamat saya gitu. Contoh kebenaran saya saat ini tinggal di Bengkulu ya. Masukkan nomor telepon saya, boleh ngasal aja dan kita lakukan klik checkout. Nah, di sini yang sederhananya ya untuk pembayaran itu langsung keluar di nomor ordernya sekian. Jadi silakan lakukan pembayaran untuk bisa melakukan proses selanjutnya dengan cara berikut gitu kan. Jadi dikirim ke rekening BNI dengan atas nama PT ini dengan total tadi 7.300. Jika sudah melakukan bisa konfirmasi bisa klik di sini gitu. Jadi kita melakukan transfer dulu seperti biasa ke satu rekening karena ini sistemnya masih sederhana. Jadi ketika udah kita transfer kita bisa klik di sini. Nah ini salah satu konfirmasi order kita ya. Di sini statusnya menunggu pembayaran. Jadi untuk kita melakukan konfirmasi kita bisa lakukan konfirmasi dari rekening atas nama Fikri Haika. Nomor rekeningnya kita enter saja 7.800.000. Oke, di catatannya tidak ada ya. Nah, don't transfer Mas. Oke, bisa. Terus kita choose file aja. Oke. Konfirmasi. Oke. Nah, ini masuk nih di sini. Sudah melakukan transfer. Catatan don't transfer Mas. Nah, kita sebagai pembeli sih sudah sebatas sampai sini saja. Maka kita sudah berbayar. Bagaimana sih kalau kita pengen ngecek pembelian kita apa aja gitu. Nah, ini bisa masuk di sini di profile pastinya untuk merubah nama seperti biasa ya. Kalau misalnya kita ada pengen ngedit foto terus nama dan segala macam. Nah ini orders salah satu contoh yang udah kita pernah bayar ya. Nah ini sudah dibayar. Nah kalau sudah dibayar kita berarti tinggal nunggu konfirmasi si pengguna. Itu dari sisi pembeli. Nah lanjut sedikit lagi kita dari sisi si admin ya. Kalau kita sebagai admin kita akan melakukan masuk di sisi admin. Nah ini masuk di sisi admin. Yang pertama kita bisa melakukan manage kategori ya. Jadi kita bisa tambahkan kategorinya apa, kemudian edit kategorinya seperti biasa. Dan ini untuk produk seperti biasa ya, kita bisa melakukan operasional apapun tentang data di sini ya. Mau ini tentang dia bisa tersedia atau kosong. Kalau misalnya kita kosong maka tidak ada, nanti kita update jadi kosong. Tapi dia tersedia maka dia akan tersedia gitu kan. Segala macam gitu. Nah ini untuk sisi admin ya. Nah untuk dari sisi ordersnya kita bisa cek nih. Oh ini dia orders yang tadi nih. Ada yang masuk statusnya dibayar. Ini akan masuk semuanya. Kita cek nih. Oh nah ini kita bisa cek nih. Oh dia udah transfer. Bener nggak udah transfer? Oke udah transfer. Dia kirim sini. Kita sebagai admin kita akan membuat menjadi dikirim simpan. Nah berarti nanti dari si pengguna tadi ketika akan mengecek maka statusnya sudah dikirim. Sudah selesai sampai situ aja sih. Untuk dari sisi admin hanya sebatas itu. Bedanya ya dia bisa nge-maintain barang-barangnya, produknya. Kita bisa nambah produk, bisa ngecek ya mana yang bisa kita batalkan. Kalau memang tidak sesuai kita kembalikan, misalnya kita buat menunggu pembayaran. Berarti belum dibayar ya dari dia ya, kita bisa balikin lagi. Nah ini maka seterusnya balik ke menunggu pembayaran. Misalnya udah kita confirm, kita buat dikirim, kita bisa simpan. Jadi ini salah satu fitur sederhananya ya. Jadi dari aplikasi ini
memudahkan untuk pengguna dari sisi men-sorting barang dari termurah dan termahal, kemudian dari sisi kategorinya gitu. Baik, tadi sudah dilampirkan ya aplikasinya, bagaimana aplikasi itu berjalan dari awal sampai akhir, dan terakhir kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi sistem e-commerce shop ini yaitu yang dibangun yang pastinya berbasis website ya. Memiliki keunggulan yang lebih dibanding dari basis yang lainnya seperti mobile device ataupun desktop ya. Dan sistem e-commerce ini kan karena memiliki sistem transaksi jual beli yang pasti prinsipnya itu yang pertama mudah dan cepat. Bagaimana sistem ini mudah dan bagaimana sistem ini cepat untuk diakses sama si pengguna. Nah, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, sistem ini melakukan pengembangan fitur yang mudah dan terus bisa dikembangkan karena menggunakan awalnya ya sudah menggunakan library ya. Jadi otomatis kalau misalnya ada pengembangan itu jauh lebih mudah. Easy access pasti website ini atau sistem e-commerce ini mudah diakses via website aja tanpa ada step instalasi di device apapun. Kemudian secara investment yang sudah saya lampirkan di tugas, ini tidak butuh modal apapun, jadi bisa langsung investment sendiri atau berjalan sendiri untuk melakukan modal dari sistem e-commerce ini sendiri. Karena resource yang digunakan di sistem ini itu rata-rata open source, jadi tidak butuh bayaran apapun. Dan sistem ini karena berbasis website bisa dikombin dan dipadukan ya pastinya dengan sistem digital marketing yang ada saat ini, mulai dari penulisannya, di SEO-nya, search engine optimization-nya, dan penggunaan marketing seperti Google Ads dan FB Ads itu sangat-sangat memungkinkan. Oke, terakhir inilah 5 daftar pustaka yang saya ambil ya, mungkin bisa dilihat di paper saya. Ada beberapa jurnal yang saya ambil dan juga beberapa link dan buku yang saya ambil. Mungkin demikian, ini aja yang untuk pemaparan saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.